Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron ya Allah, sholatan wa salaman ya Rasulullah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sakabujer, yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 2 Sakabujer, beserta hadirin siswa-siswi beserta wali murid yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Pada pagi hari ini, Jumat 9 Juni 2023, dalam acara diskusi aset sumber daya sekolah, tersusun serangkaian mata acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sakabujer. Acara ketiga, sambutan atas nama Komite Sekolah SMP Negeri 2 Sakabujer. Acara keempat, pemaparan materi. Acara kelima, umpan balik. Dan acara pada hari ini akan ditutup dengan doa. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan acara pada pagi hari ini seiring dengan ridho Allah Azza wa Jalla. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sakabujer. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Diah Rusmini SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang mana pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah kami dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pertemuan diskusi dari calon guru penggerak angkatan ke-7 ibu-ibu yang mana kita akan laksanakan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tidak lupa aturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman, dan tentu kita semua mengharapkan syafaat beliau di akhir zaman. Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama yang terhormat, yang terhormat Bapak Komite, Bapak Zaini, mohon maaf saya lupa sama Bapak. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu wali murid, kemudian guru-guru, dewan guru, serta anak-anakku yang dia banggakan. Di sini kita berkumpul untuk mendiskusikan aset. Aset di sini bisa aset bergerak, aset tidak bergerak. Yang jelas nanti Bu Indri akan memaparkan, beliaunya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 yang mana di bagian dari program itu salah satunya adalah bagaimana beliaunya nanti akan mengupas tentang aset yang ada di sekolah kita atau di sekitar sekolah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang Budia banggakan, perlu diketahui kalau melihat aset, kalau berbicara tentang aset, kita semua tahu kita adalah SMP Negeri 2 satu atap. Yang namanya satu atap kita kumpul dengan SD yang mana sebagian besar dari sarana prasarana kita adalah menumpang ke SD, tapi tidak menyurutkan kita dalam berkembang dan membangkitkan potensi yang ada di
masukkan pada aset yang benda. Dan di sana aset tidak harus kita melihat benda. Walaupun benda yang ada di sekitar kita itu adalah juga berupa aset, tapi insya Allah bagaimana kita nanti memanfaatkan aset yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian beserta Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena ini nanti diskusi ini biar lebih berkembang dan lebih bermanfaat, kita langsung pada acara ini saja. Mungkin itu yang pengantar Budia sebagai pimpinan di SMP Sapat Pujet ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan atas nama Komite Sekolah SMP Negeri 2 Sapat Pujet kepada yang terhormat Bapak Zaini, disilakan. Maksud dengan diadakan pertemuan ini untuk dilakukan itu saja harapan dari saya sebagai guru sekolah Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita pada acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 kepada yang terhormat Ibu Indri Restati SPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, komite beserta murid yang mendampingi siswa kita yang berkenan hadir pada acara diskusi aset atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk tumbuh kembang anak-anak kita tercinta yang ada di belakang ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Masih semangat semuanya? Oke, kita mulai ya. Di sini yang dibahas pada modul pendidikan saya, modul 3.2 itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya atau aset yang dapat dimanfaatkan sekolah. Nah, di dalam sekolah, di sekolah ini itu ada komponen, ada dua komponen ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ini hampir mirip dengan mapel IPA. Mapel IPA kelas 7 kelas sistem ya. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, begitu kan ya kalau di IPA ya. Kemudian kalau yang abiotik biasanya dia benda yang hidup. Oke. Kemudian komponen biotik di sini ada banyak ya. Jadi di sekolah itu ada komponen biotik, ada kepala sekolah, ada guru, tenaga pendidik, ada murid, ada wali murid, ada komite sekolah, ada masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian abiotik di sini ada keuangan, ada sarana dan prasarana, ada kurikulum yang mengatur jalannya sekolah, kemudian juga ada lingkungan alam. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya atau aset
yang bisa dimanfaatkan sekolah. Di sini kita harus mengetahui beberapa pendekatan ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach. Nah, ini perbedaan antara keduanya. Yang pertama adalah berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan. Di sini biasanya kalau kita berpikirnya berbasis kekurangan, itu kita fokus pada masalah atau isu ya. Kemudian berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, dan selalu bertanya apa yang kurang. Kemudian fokus mencari bantuan dan sponsor, merancang program untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, sementara pemikiran atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan itu tidak lagi fokus pada masalah, tetapi kita fokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Kemudian membayangkan masa depan. Jadi kita tidak berkutat pada masalah utama yang ada di sekolah itu apa, tapi kita bayangkan masa depan itu seperti apa, kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian berikutnya mengorganisasi kompetensi dan aset yang ada. Berikutnya merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi pemikiran atau pendekatan berbasis kekurangan ini sebaiknya dihindari dan kita beralih pada pemikiran atau pendekatan berbasis pada aset atau kekuatan yang dapat kita maksimalkan. Nah, di sini ada 7 modal aset atau sumber daya yang dimiliki. Yang pertama itu ada modal manusia. Jadi modal manusia yang dimiliki oleh sekolah itu banyak sebetulnya, termasuk guru, kepala sekolah, kemudian murid yang berprestasi. Seperti kemarin kita punya 2 siswa yang sudah mampu untuk menjadi tahfidz, itu juga aset sekolah. Ini masuk di aset manusia. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ini modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang keenam modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial, kemudian ya itu yang terakhir ya, yang ketujuh modal finansial. Kemudian nanti ada yang 5 tadi belum disebutkan, ada modal fisik. Nah, ini semua 7 modal aset atau sumber daya yang dapat kita manfaatkan pada sekolah kita. Nanti kita bersama-sama untuk mendiskusikan kira-kira modal manusia apa saja yang ada di sekolah ya. Kemudian modal sosialnya itu seperti apa? Sebetulnya saya sudah memetakannya. Cuman kita nanti diskusi bersama, gitu ya. Oke, untuk membedakan tadi cara berpikir dengan pendekatan berbasis masalah dan berbasis aset, kita lihat bersama video yang akan ditayangkan berikut. Selamat menonton. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Di sini ada perbedaan pemikiran pendekatan berbasis masalah dan berbasis aset. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja untuk Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Soalnya sebentar lagi kita kan masalahnya di sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melakukan cara bagaimana? Kalau kita meminta bantuan dari Wali Murid, kayaknya kasus itu tahun kemarin mereka tidak mau punya uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, para murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seperti ini,
dan itu kita udah punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Iya, kalau seperti itu kan biasanya kita tidak usah mengadakan acara apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana luas yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam orang kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam orang tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga begitu Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali yang untuk pemainnya, dan bisa kita susun juga di sekolah. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya sebagai kebun. Kemudian kalau masih repot sih kita menggunakan karton dan menggunakan sendiri yang mana. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke baiklah, saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Itu sekilas video perbedaan deficit based thinking dengan asset based thinking ya. Kita bisa lihat jelas perbedaannya, bagaimana deficit based thinking nanti akan mengubah pola pikir, mindset, dan akhirnya jadinya seperti apa. Kemudian kalau asset based thinking nanti kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sumber daya itu sendiri, yang nantinya juga akan mensukseskan sebuah program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Oke, kita lanjut ya. Ini beberapa aset atau sumber daya yang sudah saya petakan. Jadi kita diskusi bersama-sama kali ini ya. Kira-kira yang masih belum saya masukkan itu yang mana? Boleh diusulkan atau didiskusikan bersama-sama.
Nah, di SMP Negeri 21 Atapujer di sini ada modal manusia ya. Jadi ada guru dan teknik terdiri dari 13 orang lulusan S1 dan 1 orang lulusan SMA. Kemudian guru dan tenaga kependidikan punya rentang usia 25 sampai 50 tahun. Kemudian 3 orang guru atau kepala sekolah yang telah bersertifikasi. Kemudian ada 1 orang guru CGP angkatan 7. Kemudian ada komite sekolah dan alumni SMP Negeri 21 Atapujer. Kemudian ada jumlah siswa seluruh peserta didik kita yang masih aktif dengan memiliki karakteristik yang berbeda. Itu masuk dalam modal manusia atau aset yang dimiliki sekolah kita. Nah, bagaimana strategi pemanfaatannya? Yang pertama, dengan adanya 1 guru calon guru penggerak, maka lebih mudah mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid dengan mendiseminasikan ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi kami di sini berusaha untuk membagikan apa yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak agar semuanya terimbas, warga sekolah itu semuanya terimbas. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, perlombaan, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan bakat dan minat murid dalam ekstrakurikuler sekolah. Kemudian dengan berkolaborasi dengan komite sekolah dan para alumni menjadi salah satu alternatif pengembangan sekolah. Jadi kita bisa memanfaatkan alumni juga. Di sini kan alumninya itu lumayan banyak yang berprestasi ya Pak. Terutama di sektor pencak silat ya. Jadi di pencak silat dulu kita berprestasi, bisa dimanfaatkan itu alumninya untuk menjadi tutor untuk adik-adik tingkatnya. Jadi agar bakat itu diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian modal sosial. Nah, di sini modal sosial memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi seperti puskesmas, polsek, koramil, kecamatan setempat. Kemudian dukungan dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, seperti puskesmas, hal ini sudah kita laksanakan sebetulnya gitu. Jadi kita sudah bersama puskesmas bekerja sama dalam bidang screening, kesehatan, penyuluhan remaja seperti obat penambah darah, seperti itu sudah merupakan strategi pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian bersama Polsek dan Koramil dalam bidang wawasan kebangsaan, penyalahgunaan dan narkoba dan lalu lintas itu juga kita sudah laksanakan. Kita memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita untuk wawasan kepada murid-murid kita yang nantinya akan bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. Kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan siswa di sekitar sekolah. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan modal sosial tersebut untuk pemantauan siswa di sekitar sekolah ya. Jadi kalau ada yang macam-macam di luar, nanti kita kalau ada laporan dari masyarakat sekitar itu bisa kita tampilkan. Kita juga memanfaatkan dukungan dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada modal politik ya. Jadi di sini modal politik di sini salah satunya adalah sekolah kita adalah sekolah negeri yang lokasinya itu sebetulnya di sini paling dekat ya daripada harus ke SMP Negeri 1 Pujer. Karena SMP Negeri 1 Pujer kalau jaraknya dari sini kan lumayan jauh. Sebetulnya di sini bisa dimaksimalkan untuk siswa-siswi yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan setelahnya. Jadi terdapat banyak SD dan MTS swasta di sekitar. Kemudian letak sekolah dekat dengan kantor pelayanan publik, ada Poskesdes dan kantor desa. Nah, ini juga modal politik. Yang pertama, strategi pemanfaatannya adalah sebagai sekolah negeri maka diarahkan menjadi sekolah tujuan untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Melihat jarak ke SMP Pujer itu masih sangat jauh sekali. Jadi di sini bisa menjadikan alternatif itu termasuk modal politik. Kemudian yang kedua, banyak SD di lingkungan sekitar untuk promosi perekrutan siswa baru. Kemudian bekerja sama dalam menyelenggarakan perayaan tertentu dan
terdapat beberapa pondok pesantren masyarakat yang religius dan banyak terdapat tokoh agama dan tokoh masyarakat, itu termasuk modal agama. Kemudian kreativitas siswa yang tinggi seperti seni bela diri, di sini kan ada ya. Kemudian kafe, Al-Quran dan olahraga. Kemudian hampir seluruh siswa di sini adalah berbahasa Madura, yaitu modal agama dan budaya. Strategi pemanfaatannya di sini yang pertama, banyak tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan. Misalkan kita undang untuk memberikan tausiah atau bagaimana ya. Jadi kita bisa memanfaatkan modal agama yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kreativitas siswa dimanfaatkan untuk melestarikan budaya setempat. Kemudian yang ketiga, orang Madura biasanya terkenal dengan adet asor, sehingga hal ini bisa digunakan dalam pembentukan karakter siswa. Sebenarnya kalau program dari dinas itu ada ini ya Bu, apa? Bahasa ibu kan setiap hari itu sebetulnya juga melihat modal budaya yang ada di Madura, karena hampir 98% siswa itu berbahasa Madura. Nah, kemudian yang kelima, di sini adalah modal fisik. Modal fisik biasanya modal yang bisa kita lihat dengan baca indera kita ya. Pasti ada gedung utama, ada ruang guru, ruang kelas, ruang BK nggak ada ya. Jadi satu sama ruang guru, sama ruang perpustakaan. Kemudian ada musola, kemudian ada drainase yang baik, di situ sudah dimanfaatkan untuk berwudu. Kemudian listrik dan internet yang lancar di sini. Kemudian ada kamar mandi. Strategi pemanfaatannya itu gedung utama dan ruang pendukung yang cukup untuk mendukung PBM dengan efektif. Kemudian ada musola digunakan untuk meningkatkan karakter anak dan kegiatan belajar mengajar biasanya ya. Kemudian yang ketiga, ada internet yang memadai, bisa kita gunakan sebagai kegiatan pembelajaran yang berbasis IT sehingga bisa lebih lancar. Kemudian ada kamar mandi dan drainase yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekolah. Nah, ini yang keenam, ada modal lingkungan atau alam. Di sini modal lingkungan atau alam yang pertama, lokasi sekolah di pinggir jalan utama ya. Kemudian terdapat gazebo di sekitar sekolah. Kemudian ruang siswa berdekatan dengan pegunungan yang asri dan sejuk. Siapa yang suka ke gunung, penjelajahan gitu ya. Di lingkungan sekitar terdapat aliran air sungai yang jernih, kemudian berdekatan dengan lapangan sepak bola di kantor desa, di belakang kantor desa. Nah, strategi pemanfaatannya di sini, yang pertama, letak sekolah yang strategis di pinggir jalan akan mempermudah jalur akses. Kemudian yang kedua, ada gazebo untuk pemanfaatan pembelajaran outdoor. Kemudian letak sekolah yang dekat dengan daerah pegunungan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembelajaran alam, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian lapangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Nah, kemudian di sini modal finansial yang kita miliki untuk sementara hanya dana BOS ya. Di sini strategi pemanfaatannya, dana BOS dimanfaatkan untuk operasional sekolah dan membiayai seluruh kegiatan sekolah. Oke, di sini kita sampai di penghujung ya. Jadi berkaitan dengan tadi, pendekatan berbasis aset akan membuat warga sekolah lebih kreatif dan semangat dalam mendayagunakan fasilitas yang ada. Kemudian kekurangan di sini janganlah dijadikan kelemahan kita dalam mengelola sekolah. Kemudian jika dimanfaatkan secara maksimal, maka kita akan lebih mudah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini ya, ibarat sebuah ekosistem. Sekolah itu merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu dan lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor biotik akan
dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Nah, di sini ada poin pentingnya. Yang pertama, hubungan dan jejaring antara warga sekolah, masyarakat sekitar, organisasi yang ada, dan aset lainnya juga harus terjalin. Kemudian, membangun dan membina hubungan yang baik antara warga sekolah seperti hubungan guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru antara guru, murid dan guru, murid staf sekolah dan guru, staf sekolah, murid dan staf sekolah, ataupun kepala sekolah, murid dan kepala sekolah menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Ini pemaparan materi untuk sementara ya. Selanjutnya ntar lagi kita ada pada sesi 4 tadi. Sebetulnya pemanfaatan aset ini nanti muaranya pada program sekolah yang akan dilaksanakan. Jadi begini, untuk program sekolah yang sudah ada di sini sebetulnya literasi ya. Literasi yang sudah kita jalankan itu literasi ngaji. Nah, di situ bisa kita kembangkan lebih banyak lagi. Jadi bukan Allah saja, tapi Mas juga. Kenapa kita menunjukkan literasi? Literasi itu adalah fondasi utama untuk kita memperoleh pengetahuan. Tanpa membaca kita tidak bisa memperoleh wawasan yang sangat luas ya. Jadi selain pengalaman kita bisa membaca dari literatur gitu ya. Jadi selain mengaji, literasi membaca itu juga sangat penting. Itu bisa dikembangkan di situ. Kemudian saya tanya nih ke anak-anak, kemarin waktu ada perpustakaan keliling di sini, kalian kan disuruh bikin buku. Buku apa sih yang membuat minat kalian itu bangkit atau kalian itu tertarik untuk membacanya? Silakan angkat tangan, boleh? Boleh, silakan. Gak apa-apa. Oh, makanya si Romi. Terus siapa lagi? Matematika. Suka matematika belum ya? Kemudian saya lihat kemarin juga ada yang baca atau belajar tentang gitar, ya? Suka baca itu? Kira-kira ketika kalian membaca sesuatu yang menarik untuk kalian, apakah kalian termotivasi untuk membacanya sampai selesai? Baca apa kemarin? Baca kita. Apa yang kamu peroleh dari membaca itu? Apa isinya buku? Silakan di apa namanya ya, pendapat kalian itu dikeluarkan semua, ada masalah. Kira-kira selain literasi mengaji, kalau kita mengadakan literasi membaca itu kalian mampu menjalankan atau tidak? Nah, kalian bisa menjalankan itu kalau yang kalian baca sesuai dengan minat kalian, begitu. Nah, begini, untuk literasi membaca itu sebetulnya kita bisa memaksimalkan modal aset yang sudah kita identifikasi. Jadi kita punya aset manusia yang sangat mampu sekali menurut saya ya. Ada Bapak Ibu guru yang backgroundnya sudah sarjana semua, kemudian mereka pasti punya kiat-kiat tertentu untuk mensukseskan tersebut. Atau kita bisa mendata minatnya siswa itu membaca tentang apa gitu kan. Kayak Mahmuda komik begitu ya. Komik tentang apa biasanya Mahmuda? Novel atau komik? Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa mendatanya. Jadi kita bisa carikan tidak harus buku tapi artikel boleh. Yang penting mereka itu minatnya dulu kita bangkitkan. Nah, kira-kira kalau misalkan literasi mengaji kan sudah kita jalankan 1 minggu ya sebelum pembelajaran. Kemudian kalau literasi membaca kita maunya berapa minggu sekali ya, atau terserah kalian inginnya itu setiap hari apa? Boleh? Hari Minggu. Ketika di sekolah ya. Hari apa? Sabtu. Oke, Sabtu.
dilaksanakan sebelum pembelajaran jam pertama. Ya, nanti bisa diberitahu ke guru, Bu, saya ingin membaca tentang pertanian, Bu, saya ingin membaca tentang komik, atau saya ingin membaca tentang gitar. Nanti kita maksimalkan modal manusia yang ada, jadi bisa kita carikan artikelnya atau bagaimana gitu ya. Nah, itu strategi pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Kemudian begini, modal lingkungan ini juga harus kita maksimalkan. Melihat kita tidak bisa mengadakan atau menyediakan laboratorium atau bagaimana ya, kita bisa memanfaatkan modal lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi di sekitar kita ini kan ada kita yang bagus ini ya. Kita bisa gunakan itu atau gazebo yang di sekitar sekolah buat pembelajaran outdoor. Kira-kira kalian tahu nggak pembelajaran outdoor itu apa? Apa pembelajaran outdoornya? Out itu apa? Nah, pembelajaran di luar kelas. Kira-kira kalau kalian ngajak Pak Eko ke Gunung Pak Eko gitu, kalian suka nggak seperti itu? Ya, jadi itu strategi menetapkannya. Kita bisa memprogramkannya, Bu. Misalkan nih, kita adakan pembelajaran outdoor tidak harus PJK atau IPS, kemudian kita keliling-keliling daerah sini, didampingi siswanya, kemudian IPA juga bisa ke bukit sebelah atau bagaimana. Itu kita bisa programkan setiap 2 minggu sekali. Itu anak-anak dikerahkan keluar belajar di lingkungan daerah sekitar itu nggak masalah. Yang penting mereka itu bangkit dari keinginan untuk belajar itu mereka bangkit gitu. Itu strategi pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian kalian kan sering tuh di mana di bawah tuh gazebo-nya Kades ya, belinya Kades ya. Kalian itu ngapain di sana sebetulnya? Nah, ya WiFi itu kalian bukan hanya di ngomong WiFi ya. Jadi bukan hanya melihat TikTok dan segala macam. Jadi WiFi itu kalian tampungin untuk lihat video pembelajaran atau bagaimana dengan pantauan guru. Jadi guru di sini modal manusia kita maksimalkan. Jadi bagaimana modal aset-aset yang ada di sekitar sekolah kita itu saling berkesinambungan dan kita sebagai kontrol utamanya untuk mendampingi mereka tumbuh kembangnya belajarnya dengan baik. Nanti kalau misalkan program literasi itu akan dikembangkan, saya harap dari kalian itu nanti bilang bisa ke saya atau bisa ke guru lain ya, Bu, saya ingin membaca ini. Kemudian kita sepakati itu nanti hari apa saja gitu ya. Itu tidak masalah, kalian mengajukan seperti itu nggak masalah. Karena untuk keterlaksanaan program ini Bu, kita harus mempertimbangkan 3 aspek. Voice dari siswa. Voice itu artinya suara dari siswa. Kemudian choice itu adalah pilihan siswa itu inginnya seperti apa. Kemudian ownership itu mereka itu gimana bisa memiliki rasa kepemilikan mereka. Ketika saya membaca tentang artikel tentang pertanian misalkan, kemudian apa yang kamu peroleh dari situ, mereka bisa bercerita bebas aja kalau kalian ceritanya. Saya membaca tentang ini, isinya seperti ini, itu tidak masalah. Kenapa seperti itu? Karena itu melatih kalian untuk public speaking. Jadi berbicara di depan begini nih nggak semuanya mampu loh ya. Jadi nggak semuanya mampu dan nggak semuanya mau. Kalian berdiri di situ, silakan ngomong gitu. Itu pasti dalam diri kalian. Kalau yang belum pernah itu pasti belajar dan segala macam ya kan. Itu kalau tidak dilatih itu nanti bakalan susah depannya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa untuk saya ingin begini, kalian mengutarakan pendapat di depan teman-teman kalian, insya Allah nanti akan kalian bawa itu sampai besar, tidak akan canggung lagi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya
Terima kasih kepada pemateri. Alhamdulillah materinya sangat menarik sekali dan pastinya masih banyak yang bertanya-tanya. Maka kami buka sesi umpan balik. Silakan dari Bapak Ibu dan siswa untuk menanyakan hal yang kurang dimengerti atau yang perlu kita diskusikan dalam hal memimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita. Dimulai dari siswa dulu. Kita mau dari siswa dulu ya, anak. Silakan perwakilan. Mahmuda mungkin? Ya, Mahmuda. Mari. Latihan ngomong. Ya harus berani bicara ya. Tanya apa dah? Ngomong ada narasumber. Boleh bertanya berkaitan dengan program literasi yang akan dilaksanakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmuda, maaf Bu, saya ingin bertanya, kapan lagi akan diadakan perpustakaan? Perpustakaan di Lain-lain dulu. Mungkin ada lagi yang lainnya yang laki-laki. Kami. Dari Bapak Guru. Oleh Bapak Seno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berpikir defisit, basic atau aset basic antara defisit dan ini. Kalau kita tidak pernah berpikir defisit, kita tidak tahu kemampuan. Apakah kita salah ketika kita mengukur kemampuan kita dalam segala hal. Ketika kita ada mampu meloncat, kita masakkan diri untuk meloncat, biasanya jatuh. Apakah itu sesuatu yang salah? Karena kita harus dalam segala bertindak itu harus tahu kemampuan kita dan kekurangan kita. Kalau kita hanya baca kemampuan kita, tidak baca kekurangan kita, biasanya kita jatuh. Apakah ini dipadukan atau memang yang berpikir defisit itu salah? Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi Bapak atau dari wali murid mau bertanya? Ari Bu, mau tanya Bu. Ayo yuk, ada. Ada yang berikutnya Pak Yoyo. Oh baik, kita jawab dulu. Ada dua pertanyaan dari Mahmuda terkait dengan kapan perpustakaan keliling datang lagi ke sekolah kita. Kemudian pertanyaan dari Bapak Seno terkait dengan aset based thinking. Apakah kita perlu memperhatikan kelebihan ataukah kekurangan kita ketika memanfaatkan aset di sekolah? Silakan Bu Tri. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Mahmuda ya. Perpustakaan keliling itu bisa kita programkan sebetulnya. Nah. Cuman ini kita harus mengajukan proposal di sana. Tapi kita bisa programkan di sekolah Bu. Misalkan kita mau literasinya itu pengembangannya adalah bekerja sama dengan aset daerah atau perpustakaan dinas perpustakaan keliling. Jadi kita jadwalkan itu. Misalkan setiap bulan mereka satu kali gitu ya. Jadi kita per bulan itu ngasih proposal untuk dikunjungi. Itu bisa kita programkan. Kalau kamu saya ingin perpustakaan sekeliling lebih sering, boleh diajukan ke sekolahnya. Jadi nanti sekolah bantu untuk mendatangkan aset daerah tersebut biar bisa ke sini kalian jadi bisa belajar literatur tidak hanya buku pelajaran gitu ya. Nanti bisa kita programkan mungkin sebulan sekali atau kalian inginnya berapa, misalkan 3 minggu sekali atau bagaimana, itu bisa
kalian utarakan atau sampaikan ke saya boleh, ke ibu boleh, gitu ya. Jadi nanti Mahmuda atau sama teman-teman yang lain kalian sepakati inginnya itu perpustakaan keliling itu dikunjunginya setiap apa, atau setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali, terserah ya. Cuman untuk jadwal kita nggak bisa tentukan. Nah, misalkan kita ingin sebulan itu tanggal sekian, pasti tanggal sekian, itu nggak bisa kita, karena di sana itu sudah punya jadwal sendiri. Kalau punya jadwal sendiri berarti kita harus kita harus menerima jadwal yang sudah keluar dari Dinas Perpustakaan Umum Bondowoso. Jadi kita hanya bisa mengajukan proposal dan jadwal yang menentukan nanti pihak Dinas Perpustakaan Umum Bondowoso. Gitu ya. Gimana? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Zainullah ya. Jadi begini Bapak, ini pendekatan berbasis kekurangan atau pendekatan berbasis aset ya. Sebetulnya pola pikir kita itu tidak boleh salah satu Bapak. Kalau salah satu itu semak ke gagal gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat kekurangan kita, tapi kita bergerak untuk memperbaikinya, begitu ya, betul Bapak. Jadi tidak, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa PowerPoint, saya tidak mau belajar gitu ya. Iya tidak jadi Pak gitu. Tapi kalau kita, saya tidak bisa, tapi saya butuh ini. Jadi saya mencari orang yang mampu di sektor itu, kemudian kita mengembangkan diri. Nah itu malah menjadi kompetensi untuk kita. Gitu. Jadi ini harus berjalan beriringan, gitu ya. Pola pikir pendekatan berbasis aset atau kekuatan itu lebih baik. Jadi tidak terfokus atau berputar pada masalah yang ada, tapi masalah itu dijadikan pelajaran dan memaksimalkan potensi atau kekuatan kita agar kita sukses untuk menjalankan sesuatu. Begitu. Bagaimana, Bapak Zain? Baik, saya kembalikan ke Ibu Kodrat. Mungkin ada lagi kedua. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pemanfaatan aset biasanya di sekolah-sekolah itu sudah merancang sebuah kurikulum ya, program yang mana di dalamnya itu ada analisis SWOT ya, analisis SWOT. Tetapi terkadang di tengah-tengah perjalanan banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Seperti di sini misalkan ya, kita itu menganggap gampang nyari murid gitu. Ternyata di pelaksanaan ini banyak mindset warga itu yang berbeda sama pemikiran kita, sehingga perlu pemikiran aset apa yang kita manfaatkan. Tadi saya lihat ada aset alumni misalkan. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menggerakkan mereka ya, agar bisa menarik mereka kembali untuk bisa mengiklankan sekolah ini. Karena itu tadi masuk di aset juga. Selanjutnya dari anak-anak mungkin. Silakan Bu Ivin. Baik Pak Leo, terima kasih umpannya. Ini bukan sebuah pertanyaan sebetulnya ya. Jadi kita bagaimana memaksimalkan aset yang sudah ada itu tadi. Alumni tadi, selain kita bisa mensukseskan program yang sudah kita programkan kayak Pencaksilat kemarin, kita manfaatkan alumni. Selain itu juga bisa menggerakkan alumni itu sendiri untuk mengajak adik-adiknya untuk ke sini, begitu Ibu. Jadi bisa kita adakan ikatan alumni gitu mungkin ya. Jadi kalau grup WA memang ada ya, grup WA alumni itu ada sepertinya. Nah, bagaimana nanti kita sama
alumni. Kalau misalkan itu ada pengurusnya, ada komunitasnya, itu akan lebih mudah sepertinya. Jadi langkah utama yang kita lakukan itu sebetulnya ikatan alumni itu harus ada. Jadi ikatan alumni itu harus ada, kemudian kita adakan komunikasi secara intens pada alumni untuk turut serta mempromosikan atau menarik adik-adiknya untuk gabung bersama SMP 2 Satuan. Itu mungkin kira-kira. Jadi untuk program-program yang ada itu Ibu nanti bisa kita kembangkan, kemudian bisa kita tuangkan dalam kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Oh, silakan Pak Agus. Pak Agus. Terima kasih. Ini tidak jauh berbeda dengan yang ditanya Pak Yoyo tadi. Dalam merancang dan melaksanakan program, ya, sebenarnya program yang kita laksanakan sudah banyak yang bagus, ya. Dan itu sudah didukung oleh warga kita. Bagaimana seandainya program yang kita laksanakan itu tidak berkembang, ya, tidak berkembang atau tidak berjalan lebih baik gitu. Kita melaksanakan pendekatan berbasis kekuatan. Nah, kekuatan apa lagi yang kita susun untuk menghadapi masalah itu? Sedangkan masalah-masalah besar yang kita hadapi di SMP kita saat ini, contohnya program sholat duha dan mengaji sholat itu, ya. Semakin lama saya perhatikan kok semakin sedikit penghuninya musola. Kalau di awal memang kita sudah melakukan kekuatan-kekuatan strategi-strategi, misalnya dengan mengiring anak, menjemput anak supaya masuk, sampai bahkan anak dikumpulkan, ditata, diberi pengarahan, tapi hasilnya masih malah tinggal sedikit. Nah, mungkin Ibu punya jurus lain untuk memecahkan masalah itu. Kemudian juga Bu, masalah yang kita hadapi di SMP kita ini yang sering terjadi, kegiatan pembelajaran di kelas, ya. Kegiatan pembelajaran di kelas ini semakin lama, kalau saya amati, semakin menurun juga. Terbukti dengan adanya jumlah siswa yang hadir di dalam kelas. Memang kalau kegiatan di luar kelas banyak anak yang suka. Tadi diprogramkan kalau bisa 2 minggu sekali. Setiap ada program di luar, anak-anak antusias sekali. Tapi kalau sudah sampai waktunya program di dalam kelas, seperti belajar, masuk musola, bahkan ke perpus aja peminatnya saya lihat itu sedikit sekali, Bu. Mungkin Bu Indri punya jurus yang ampuh untuk memecahkan masalah ini, karena itu masalah yang kita hadapi di SMP kita saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Agus ya. Sebetulnya kalau saya disuruh ngocol jurus sendiri gitu ya, musuhnya itu orang banyak, saya juga tidak mampu sebetulnya Bapak ya. Jadi bagaimana program sekolah itu sukses itu tidak luput dari keterlibatan seluruh ekosistem yang ada di sekolah ini. Jadi dari modal manusianya, jadi dari guru-gurunya itu juga harus saling berkolaborasi untuk saling mendukung Bapak. Kalau untuk masalah minatnya siswa kalau belajar di luar itu sangat tinggi sekali. Ya monggo kita fasilitasi ke sana. Jadi gimana mereka mau belajar kalau mereka udah di dalam kelas ngesoh? Gitu ya, saya tanya, siapa yang suka keluar di dalam kelas? Saya rajin. Dekat. Kalian kalau diajak ayo belajar di gazebo depan gitu, mau? Kalau belajar di dalam kelas kenapa seperti itu? Sumpah, kesel ya. Jadi makanya kita bagaimana kita mendesain itu. Sebetulnya kalau saya rasa
ibu juga pasti bakal mengizinkan meskipun tidak di dalam kelas gitu. Asalkan anak-anak itu didampingi untuk belajar, difasilitasi untuk belajar, dan yang kita bangkitkan itu minatnya mereka dulu Bapak. Jadi jangan kita paksakan harus di dalam kelas, ayo belajar dalam kelas. Nah mereka kalau dipaksa itu pasti tertekan juga. Tapi kalau mereka ajar, ayo mau belajar di mana? Misalkan di Gazebo di Bangku, ayo kita dampingi, kita fasilitasi. Yang penting target itu tercapai. Boleh. Terima kasih menindaklanjuti atau menanggapi pertanyaan Pak Agus ya tentang akhir-akhir ini siswa kenapa tidak nyaman belajar di kelas. Nah sekarang seperti guru itu yang dikatakan tadi itu adalah termasuk pada aset yang bergerak. Bagaimana sekarang kita bertanya pada diri sendiri, kenapa sih anak-anak itu kok tidak mau kalau diajak belajar di kelas? Nah itu pertanyaan itu harus yang menjawab tuh Bapak Ibu sendiri pada saat di kelas. Jika anak-anak itu tidak nyaman di kelas, mungkin saya yang membosankan dalam mengajar. Nah itu harus ke sana berpikirnya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu mengambang di atas kemudian tidak ada titik temunya. Pertanyaan itu harus kembali pada diri sendiri. Kenapa anak-anak itu gak enak ya diajar saya? Ada apa? Kok pada lari kalau diajar saya? Jangan-jangan saya tidak nyaman mengajarnya. Jangan-jangan materi yang saya sampaikan membosankan bagi mereka. Nah itu harus menjadi pertanyaan pada diri Bapak Ibu sendiri. Nah tolong, kalau jauh-jauh hari di awal pembelajaran saya sudah mengatakan kepada guru-guru di rapat juga saya sampaikan, silakan Bapak Ibu tidak harus belajar di dalam kelas, boleh belajar di luar kelas. Seperti Bu Ida kadang ngajak belajar di luar untuk di gazebo, kadang saya sudah menawarkan kemarin, saya sudah diperbolehkan pihak Pak Desa itu untuk belajar di gazebo yang ada di luar sana di dekat sana, itu boleh. Dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila pembelajaran itu akan menjadi nyaman dan anak-anak juga nyaman, silahkan Bapak Ibu belajar di sana. Saya tidak pernah melarang Bapak Ibu belajar outdoor, tidak harus indoor. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu, kenapa anak-anak kok tidak suka sholat? Kenapa? Sekarang mumpung berada anak-anak yang biasanya sholat, saya kan sudah hafal anak-anaknya siapa yang sering sholat. Nah, yang tidak seperti tadi, Gunawan tidak sholat, akhirnya dia kelihatan, ayo belum sholat, masuk dia langsung sholat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menggerakkan mereka. Jangan sampai ada pembiaran. Sebenarnya mereka mau karena diajak sholat. Wajahnya akan menjadi ceria gitu lah kalau sudah sholat. Karena apa? Orang yang tidak sholat itu wajahnya nanti suntuk. Tapi kalau sudah kena air wudhu, insya Allah kalian akan ceria, cantik dan ganteng. Coba dah. Jangan percaya pada omongan Budia. Jangan sampai kalian sholatnya ini dibuat mainan. Maka dari itu tolong ya. Seperti yang dikatakan Pak, kenapa pada saat sholat duha kemudian ngaji kalian itu berkurang dari hari ke hari itu berkurang. Kalau sudah waktunya sholat, silakan sholat. Tapi catatannya pada saat sholatnya betulan. Tetapi kalau kalian pada saat sholat hanya takut kepada guru, percuma. Guru tidak bisa menggerakkan hatimu, tetapi yang menggerakkan hati kalian itu hanya siapa? Allah. Jadi kalau kalian sholatnya betulan, sudah pasti kalian akan nanti benar-benar merasakan makna dari sholat tersebut. Itu loh Nak. Jadi sholat tidaknya itu tergantung dari kalian. Kalau kalian sudah merasa nyaman dengan sholatmu, insya Allah kalian akan ketagihan. Oh iya, aku belum sholat duha, sholat dulu. Karena sudah terpanggil. Tetapi kalau kalian seenaknya mengerjakan, tidak ada hubungan kalian dengan Allah, interaksi kalian tidak benar-benar terjalin dengan Allah, yaitu akhirnya kalian merasa terbebani dengan kebiasaan itu. Padahal itu akan nyaman untuk kalian. Ya memang tidak waktu dekat, tapi akan bertahap. Bagaimana kalian akan menjadi lebih baik. Mungkin itu tambahan dari saya, dari jawaban atau pertanyaan dari Pak Agus, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk umpan balik dan abang dari UMKM. Saya kembalikan ke moderator.
Mungkin masih ada lagi? Cukup? Baiklah, alhamdulillah acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Di lingkungan sekolah kita ada unsur biotik dan abiotik. Kemudian ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama pendekatan berbasis masalah, kemudian yang kedua pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, yang harus kita gunakan adalah pendekatan melalui pendekatan yang berbasis aset. Karena kekurangan janganlah jadikan kelemahan dalam mengelola sekolah, tapi dengan kelemahan mari kita jadikan sebagai pemicu agar sekolah kita bisa lebih baik lagi. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Karena kita hanya berusaha dan Allah yang tentukan hasilnya. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zainul. Disilakan. Mari kita mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini membawa pelajaran kita dan membawa sekolah kita semakin baik. Ala hadirin bidun syarika Al-Fatihah. Terima kasih. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.